Langsung kami bahas bersama penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto Sutadi, Anda melihat mengapa polisi tidak langsung menetapkan tersangka, Pak? Padahal unsur pidana sudah terpenuhi, kenapa tidak langsung diumumkan di waktu yang sama? Ya, jadi kemarin dari penyelidikan itu mengumpulkan bukti-bukti semua. Tetapi ketika mengumpulkan barang bukti itu masih dalam tahap penyelidikan sehingga semuanya tidak pro justia anunya. Nanti begitu naik ke penyidikan, karena ini sudah ada unsur pidana, maka itu kemudian akan didalami dengan penyidikan. Yang kemarin didapat dari penyelidikan itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya apa? Berkas perkara yang kemarin itu cuma berkas perkara tidak ada pro justisia, nanti di tingkat penyidikan ini ditulis pro justisia siapa yang terperiksa itu. Jadi barang buktinya kan lengkap ini. Baru sekarang nanti akan dilihat ini yang ngomong ini siapa, yang ngomong ini siapa, yang ngomong siapa, baru bisa ditentukan tersangkanya. Karena tersangka itu tidak sama nanti. Tuntutannya tidak sama semua pencemaran dan ujaran kebencian, beda-beda itu Pak. Jadi selama dalam tingkat penyidikan ini sementara ini adalah meningkatkan yang tadinya alat bukti yang didapat dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, artinya semua ada dasar hukumnya dan itu bukti yang nanti akan digelar di pengadilan. Elemen barang bukti yang Bapak tadi lengkap bisa disebutkan lagi Pak? Karena kami yakin Pak Arianto tahu persis sebagai orang dalam. Kan kemarin sudah dibilang ada 49 saksi, ada 7 saksi khusus, saksi ahli ya itu, ahli grafologi, ahli bahasa, ahli forensik dan sebagainya itu. Jadi ada 7 saksi, kemudian barang bukti yang kan waktu itu penyidik Polda Metro juga datang ke sana, ke Gama, dan saya yakin dia sudah ngambil berkas-berkas, tapi waktu itu belum menyita, pasti hanya melihat saja, dan kemudian setelah sekarang ini pasti akan disita berkas-berkas itu yang untuk dibandingkan. Kan mereka membandingkan seperti dari Barreskrim kan membandingkan 3 itu ya kelompok. Itu pasti nanti oleh Polda Metro diulangi lagi Pak, disita dan kemudian jadikan barang bukti untuk pembanding, dan bukti-bukti itu semua nanti akan diramu di dalam berkas perkara. Berkas perkara itu adalah hasil dari penyidikan. Dari situ nanti akan kelihatan si A berbuat apa, oh ini nanti ramuannya adalah dia tersangka pasal ini. Si B apa yang alat bukti yang ada di situ, oh dia mengatakan apa masuk dalam klasifikasi pasal ini gitu. Atau ada juga satu orang yang pasalnya berganda, sudah mencemarkan, menyebarkan kebencian, itu bisa rangkap seperti itu, bisa berlapis. Tapi ada juga orang yang cuman ujaran kebencian doang, nggak ikut dalam pencemaran. Itu sebentar, bisa juga. Pak Arianto menyebutkan ada orang yang bisa berlapis pasalnya, ada orang yang bisa terkena sangkaan ujaran kebencian. Apakah ada potensi tersangkanya lebih dari 1 orang, maksud Bapak? Saya yakin lebih daripada 2 atau 3 orang kalau menurut saya. Kurang lebih ada 4-5 mungkin kalau saya dari pencemaran sendiri aja kan ada 2 misalkan ya, itu yang udah pasti kelihatan tiap hari yang siapa Pak? Kami tidak tahu. Yang tiap hari menghina itu, mencemarkan apanya itu udah otomatis dia pasti kena pencemaran. Maksud Bapak siapa? Kami tidak tahu sama sekali Pak. Saya enggak, tapi prediksi saya Roy Suryo, Simon itu pasti kena pencemaran kalau menurut ukuran saya ya, karena lihat tiap hari kan dia kan tendensinya kan cuma menghina terus gitu. Kalau yang lain kan tidak. Hanya ngomong-ngomong bahwa kami dikriminalisasi, hanya menuduh bahwa ini dan sebagainya, tidak ada apa pencemarannya. Tapi kan mereka bersuara karena berlandaskan bukti baru atau novum. Nah, itulah mereka itu saya ngomong ya sekarang ya, dari gelar khusus kemarin itu ya, saya baru bisa melihat Pak bahwa ternyata apa yang mereka mengatakan membuktikan dan novum baru itu kebohongan yang mereka lontarkan selama ini dalam media Pak. Karena ternyata mereka mengatakan membuktikan bahwa itu 11 triliun palsu itu ya. Dia membuktikannya kan cuma melihat dari kopian, upload, kemudian di print dan itu dibandingkan. Itu sudah suatu teknik pembuktian yang jelas-jelas nggak bisa diakui Pak. Kalau yang namanya membuktikan si ijazah analog itu Pak, mesti fisik Pak. Fisik yang ada dibandingkan yang lain. Itu kan tidak. Dari digital yang diupload oleh Sandi itu, si Sandi itu ya kan yang mengupload bukan asli juga. Mungkin sudah di-anu nggak Pak. Sekarang apa? Itu dijadikan alas untuk pembuktian oleh Pak RS itu. Dibilang kalau seandainya saya itu disalahkan pakai bukti ini, yang salahkan yang Sandi dong.
Coba gimana Pak logika kayak gitu yang digembar-gemborkan selama ini? Publik nggak ngerti Pak akal-akalan yang kayak gini nih. Kemarin dari gelar khusus itu kelihatan sekali Pak. Dia mengulang lagi kan. Saya dari Sandi, kemudian memang di print, kemudian dibandingkan. Gitu. Yang ini juga di print, dibandingkan. Nah itu kok dia mau ngomong bahwa itu penelitiannya udah sangat canggih. Makanya kemarin ketika gelar gelar khusus itu ya, kan saya wanti-wanti dulu sebelumnya. Kalau mau gelar khusus bawa alat-alat bukti yang valid gitu kan. Ternyata yang dibawa apa ya? Cuma catatan itu yang seperti selama ini gembar-gembar kan. Bukan yang dibawa itu adalah alat yang dia pakai, kemudian surat bahwa dia itu sebagai peneliti, sebagai peneliti yang diakui dan sebagainya itu tidak ada. Ya itu otomatis barang bukti yang kemarin digelar di dalam sidang khusus itu ya, gelar khusus itu nggak ada nilainya tambahan. Tapi kenapa Pak Arianto berani sekali menyebut bahwa novum atau bukti baru Roy Suryo CS adalah sebuah kebohongan besar? Itu dari mulut Pak Arianto barusan Pak. Saya bilang itu kebohongan besar. Saya ngomong kepada rakyat ini karena apa? Saya harus menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebohongan besar. Karena apa? Dia kan ngomong-ngomong bahwa dia pakai pembuktian saintifik, ngomong dia sebagai pakar. Tapi yang dilakukan oleh pembuktian dia itu adalah hanya membuktikan barang kopian. Dan kemudian barang yang asli katanya dia dibandingkan. Itu suatu kebohongan Pak. Ahli forensik saja mengatakan itu nggak benar. Tapi kan dia kan ngomong-ngomong di mana-mana saya sudah meneliti. Saya ini haknya supaya dilindungi. Wong kita akan meneliti kok kemudian kita dikriminalisasi. Itu Pak. Nah kemudian yang kedua Pak. Asumsi bahwa itu ijazah itu dikatakan palsu. Kalau Rismon ya kan mengatakan bahwa skripsinya nggak ada lembar pengesahannya gitu kan. Dari UGM Pak yang seperti itu yang didalilkan bahwa itu palsu karena tidak ada lembar pengesahannya itu di sana itu Pak dari 80 orang dosen itu lulusan itu 50 yang pakai yang ada yang lembarnya yang tercecer. Jadi apa yang didalilkan bahwa itu pasti palsu itu adalah itu wajar terjadi. Kemudian mengenai SOE dan SU sama juga itu Pak karena waktu itu profesor itu mendapatkan gelar doktor tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun berikutnya. Sehingga para alumni itu sebagian ada yang pakai SOE, ada yang SU. Jadi itu bukan gejala bahwa itu adalah pemalsuan. Itu Pak. Jadi Pak Arianto ini kan sudah 3-4 hari Pak ya. Ketika status perkara naik ke tahap penyidikan. Yang ditunggu polisi saat ini para penyidik apa lagi Pak? Apakah butuh bukti tambahan? Sekarang polisi kerja keras Pak untuk merubah yang tadinya itu hasil penyelidikan. 49 saksi yang diperiksa itu dulu kan pakai pemeriksaan saksi tapi dalam tahap penyelidikan. Jadi tidak ada kop pro justisianya. Itu masih diulangi Pak. Diulangi kembali saksinya diperiksa kembali. Tetapi ulang semua keterangannya. Iya, tapi dalam bentuk sudah pro justisia. Nah, dia mengulangi 49 saksi yang diperiksa itu, mengulangi lagi pemeriksaan saksi ahli, mengulangi penyitaan dan sebagainya itu, kemudian memberkas. Itu aja kira-kira. Apakah termasuk mungkin nanti ruang pemanggilan para terlapor Pak? Ya pasti dipanggil lagi itu, mereka itu. Kemarin kan mereka mengklaim tidak dilibatkan sama sekali. Ya, tidak ada keharusan melibatkan itu, itu karena pengacara itu kan yang terlalu banyak nuntut. Dulu saya bilang ya mereka gelar perkara itu ya dulu saya menyarankan saya pada Bareskrim karena waktu itu apa? Karena mau dihentikan kan gitu kan. Sehingga supaya tidak digerutuk orang banyak saya bilang gelar. Tapi kan Bareskrim kan tidak. Gelar internal kemudian langsung menghentikan gitu kan. Nah akhirnya diprotes. Kalau untuk ini kemarin itu Pak sebelum Polda itu memutuskan itu sidik dia gelar Pak, tapi panggil para eksternal untuk memberikan saran-saran. Kira-kira kayak gini ini pantas nggak? Tetapi yang beda pihak yang bersangkutan dia tidak ikut dilibatkan, wong dia yang mau divonis sebagai tersangka kan. Jadi kemarin itu sebelum menentukan ini naik sidik, gelar khusus Pak, namanya gelar atensi. Itu di situ yang datang dari Kompolnas juga datang ke situ. Semua eksternal pengawas eksternal dihadirkan. Supaya nggak sampai salah lagi, supaya nanti kalau dia digugat itu tadi kan kemarin sudah ada gelar yang pakai eksternal, itu maksudnya. Berarti Pak dengan kata lain ketika dulu ya Pak, dulu hasil di Bareskrim hanya terhenti di tahap penyelidikan, kemungkinan besar di Polda maju, ada pasti tersangka, kasus ijazah palsu tidak terbukti kalau versi Pak Arianto Pak ya. Iya pasti, kan gini ya, yang dilaporkan di Polda itu adalah
pencemaran dan ujaran kebencian. 2 itu kan. Oke. Nah, Polda Metro bisa memproses ini melanjut menjadi penyidikan apabila sudah terbukti bahwa ijazah itu palsu, Pak. Ijazah itu asli. Tapi kalau ijazah itu palsu, ya ini nggak bisa dilanjutkan penyidikan ini. Tapi kan Bareskrim sudah mengatakan bahwa itu asli kan. Makanya Polda Metro bisa maju gitu. Nah, apalagi sekarang dengan hasil gelar khusus kemarin itu jelas kita, kalau saya pribadi melihat nggak ada bukti tambahan, ya udah pasti kalah dia. Pasti akan kemudian kan ternyata kan Polda Metro langsung hari berikutnya mengadakan gelar yang itu tadi, asistensi namanya gelar. Langsung kita akan bisa naikkan menjadi penyidikan itu. Sekali lagi Pak Arianto, pihak Roy Suryo CS meminta pembuktian ijazah asli atau palsu, alangkah baiknya ruangnya di persidangan, di pengadilan Pak. Ya. Bukan terhenti di Bareskrim. Itu permintaan dari Roy Suryo. Itu nanti Pak, yang namanya membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu nanti asli apa tidak, itu tetap juga dibawa ke pengadilan Pak, di depan hakim nanti. Jadi bukti-bukti yang tadinya diramu oleh Bareskrim itu, kan itu hanya penyelidikan kan, itu pasti nanti akan disimpan oleh Polda Metro, kemudian ditingkatkan menjadi hasil daripada penyidikan. Bukti-bukti itu nantilah yang akan disodorkan pada hakim supaya, karena begini Pak, nanti ketika berkas yang dari Polda Metro itu dikirimkan, entah itu berkas itu bunyinya pencemaran ataupun ujaran kebencian, itu yang dikirimkan ke sana adalah berkas-berkas yang isinya bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dan bukti-bukti bahwa ujaran kebencian itu ada buktinya. Di sana nanti pada waktu gelar nanti sidang ya, baru sidang di pengadilan nanti, pasti yang akan diteliti oleh hakim itu ini mengenai bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi itu asli duluan. Jadi penentuan keaslian itu bukan di tingkat Polda Metro Jaya, bukan di tangan polisi tapi di hakim. Iya. Gini Pak, kalau secara teoritis ya Pak ya, yang namanya menentukan ijazah itu asli apa tidak, kalau itu yang namanya ijazahnya analog, itu teorinya harusnya cukup keterangan daripada Gama yang mengeluarkan. Itu sudah pasti itu asli Pak, tapi kan mereka kan ribut bahwa itu enggak yang menentukan Pak Hakim. Tidak Pak. Yang menentukan ijazah asli itu adalah ya yang mengeluarkan itu. Nah, nanti hakim kan melihat, oh kalau ini yang mengeluarkan yang udah oke, pasti hakim akan memutus. Hakim itu kan hanya memutus karena dianggap ada sengketa ini. Gitu. Jadi bukan berarti kalau udah dituduh ini ijazah ini palsu gitu ya. Tidak harus ke pengadilan mestinya, cukup oleh yang mengeluarkan itu kan gitu. Prediksi Bapak waktu penyelesaian sampai muncul nama tersangka kapan Pak? Ya, enggak jam sekarang sih, dari kemarin begitu masuk di dalam penyelidikan itu sebenarnya sudah ada, sudah, cuman belum berani dikatakan sebagai tersangka karena kemarin kan bukti-bukti dikumpulkan dari penyelidikan. Nah nanti kalau ini itu sudah menjadi penyidikan, saya yakin itu yang tersangka yang lain-lain itu mesti segera langsung dari naik sidik. Tapi hal baru yang kami dengar sore hari ini adalah Pak Arianto begitu yakin tersangkanya lebih dari 1, lebih dari 2 orang bahkan? Ya, saya pasti lebih daripada 2 orang kalau saya penyidiknya ya. Tapi nggak tahu nanti penyidiknya itu. Karena saya kan melihat itu kan dari pengalaman dan kemudian proses yang secara wajar. Saya tidak bela-belain Pak Jokowi ya, tidak. Tapi saya hanya memberikan penerangan pada rakyat. Jangan sampai bapak-bapak Pak rakyat ini ya dikibulin sama orang-orang mereka ini Pak gitu. Karena mereka itu tendensinya kan cuma membohongi rakyat dan kemudian ngotot bahwa dia itu benar gitu. Padahal apa yang dikerjakan itu jelas oleh ahli pun mengatakan itu tidak benar. Dan saya melihat itu juga caranya itu membuktikan itu cara curang tapi kemudian ditutup-tutupi. Itu yang saya lihat Pak. Saya harus ngomong ini pada rakyat. Kita tunggu nanti Pak sampai fase persidangan. Sekali lagi terima kasih banyak Irjen Pol Purnawirawan